La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Yang kedua, maka kondisi yang seperti itu menjadi tujuan yang terbalik. Nek kondisi ini kan jadi tujuannya kebalik. Kudune dunia dunia kepriwe ngamal dunia menjadi amalan akhirat, siki malah amalan akhirat kepriwe mencarane dadi dunia. Kan kebalik nganggo banget. Orang yang seperti ini maka sungguh sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 15 sampai 16. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sannu fiha wa batilum ma kanu ya'madun." Surat Hud ayat 15 sampai 17. Man, siapa saja, karena ada orang itu yuridu, dia berkehendak, orang itu berkehendak atau berniat, berkeinginan, bertujuan al hayatad dunya, kepada kehidupan dunia, wa zinataha, dengan segala perhiasannya, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan untuk mereka itu a'malahum, perbuatan-perbuatannya atau amalan-amalan dunianya, fiha, di dalam kehidupan dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalam kehidupan dunia tidak akan dirugikan. Akan tetapi ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirah, akan tapi mereka itulah termasuk orang-orang yang di dalam kehidupan akhirat tidak ada balasan kecuali adalah an-nar, neraka, kecuali balasannya neraka. Wahabbitu ma sanahu, dan terhapus apa saja yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia, bentuknya adalah amal soleh, wabatilun, dan sia-sia apa saja yang mereka amalkan. Surat Hud ayat 15 ayat 16. Akhirnya ngesuk nang akhirat ora uli pahala, karena pahalanya wis tidu dunia, terus dibalas malah neraka. Yang lebih aneh terhadap permasalahan ini, kadang-kadang manusia kalau sudah terjumus di dalam kecintaan dunia tidak menyadari, bahkan kadang-kadang menganggap itu adalah karunia dari Allah. Alhamdulillah nyong sholat duha wis 2 tahun ciki, alhamdulillah kabeh terkabul, mobil ke toko, rumah ke toko kayak gitu. Jadi seakan-akan seperti itu kayak gitu. Jadi seakan-akan amalan seperti itu. Nyungnya puasanya suwe Senin Kemis, alhamdulillah rezeki itu dilancar ya. Dagangannya itu dilaris. Yang seperti inilah maka amalannya itu sia-sia. Naudzubillahi min dzalik. Ini akibat dari kecintaan kepada kehidupan dunia. Wal ahadisu kasiratun. Hadis-hadis yang menyebutkan hal itu banyak. Seperti yang diriwayatkan oleh Muslim min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, asal fi salasati alladina hum, itu tentang 3 golongan manusia yang mula-mula nanti akan dibakar di dalam neraka. Kenek nang hadis Muslim karena hadis yang menyebutkan golongan kelompok manusia yang mula-mula dibakar di dalam neraka. Ternyata kalau kita melihat di situ, bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan orang yang kemudian notabene dia banyak berdosa, tapi adalah yang pertama al-ghazi, orang yang berjihad di jalan Allah, tetapi tujuannya supaya mendapatkan ghanimah. Wong perang jihad fisabilillah apik ora? Masya Allah ya, amalan akhirat. Bahkan kalau dia meninggal benar-benar tujuannya lurus menuju surga, bahkan kalau dia mati syahid bisa memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Tapi karena niatnya untuk dunia supaya mendapat harta rampasan perang, malah justru dia yang mula-mula dimasukkan ke dalam neraka. Asan yang kedua, wal qari, orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya atau orang yang hafal Al-Qur'an,
Tetapi tatkala kemudian dia mengamalkan amalan itu, belajarnya, membacanya, hafalannya, tujuannya dunia, supaya jadi orang besar dengan ilmunya, supaya dia menjadi orang penting di satu lembaga, supaya dia menjadi pemimpin di satu yayasan, supaya dia menjadi ketua takmir, supaya dia menjadi tokoh yang ditokohkan, dan yang lain-lain. Orang yang seperti ini sama akan mula-mula dimasukkan ke dalam neraka. Wong nek apalan Al-Qur'ane akeh, macane apik main orang. Mantap, Masya Allah. Tergantung niat dan tujuannya. Ternyata tujuannya men dibagus, men diomong suarane apik, men bisa jadi imam, men bisa jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, tujuannya dunia. Maka orang-orang yang seperti itu yang mula-mula dimasukkan ke dalam, ya mulanya dewek nek maca Al-Qur'an, syukuri suarane panjenengan disyukuri. Iya, nah aja mbok sampean ora kuat junjung derajat, diwe suara apik, mahrutnya bagus, pemahaman ilmu tahsinnya bagus, membaca Al-Qur'annya seperti Syekh Sa'ad Al-Humidi, gandeng ora kuat junjung derajat, walah nang ngendi pamer. Yang jenengan syukuri bacaan Al-Quran yang kita miliki dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang syukuri bala, paling orang jadi imam nang umar wis alhamdulillah. Karena gitu ya, tidak perlu muluk-muluk. Ya. Jenengan yang mengaji seperti itu berarti perlu diluruskan nih niat. Kayaknya ngaji tujuannya men ngapa? Apakah men dadi imam, men engko kemudian nang bulan Ramadan kanggo terus suarane diomong nang ndi apik, perlu diteliti. Karena jangan sampai kecintaan dunia itu menjadikan kelabu di dalam hati manusia, sehingga menjadi mengelabui tujuan sesungguhnya kehidupan akhirat, amal akhirat, malah kemudian menjadi orang yang mula-mula akan dibakar di dalam kehidupan neraka. Yang berikutnya adalah, itu orang yang bersedekah di jalan Allah, baik siang ataupun malamnya, akan tetapi tujuannya karena dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ini kan naudzubillahi min dzalik, semuanya itu termasuk golongan orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia dengan amalan akhiratnya. Dan berikutnya, famdur ila mahabbatid dunya kaifa hurimat haula'i minal ajri. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana orang yang saking cintanya kepada dunia sehingga menghalangi dia mendapatkan pahala. Dunia amal soleh kan itu pahala ya. Gandeng kecintaan kepada dunianya itu tebal, malah justru kemudian pahala akhirat terhalangi. Ini kan suatu kecelakaan di atas kecelakaan. Ketika kita beramal soleh akhirat, maka pahala akhirat itu terhalang karena kecintaan kepada dunianya tinggi. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan seperti itu sehingga wa afsadat alaihim a'malahum, sampai-sampai kemudian kecintaan dunia itu merusak mereka dan merusak amalan-amalan mereka. Akhirnya amalan-amalan mereka rusak. Sing dikhawatirna model-model kayak dewek kok. Dewek kadang-kadang ibadahnya biasa-biasa saja. Bisa terhitung agak khusyuk, bisa terhitung mandan suwe ngene ibadah, bisa terhitung sergap ngene sholat malam, motivasi ibadah banyak, boleh jadi itu motivasi karena dorongan dunia yang pada saat itu sedang ditimpa musibah. Dewek kuatir iki kok. Ini ya. Kuatir sampean sholat wengi ora tau-taune wala nyuwun cobaan. Sing dikhawatirna itu sebetulnya adalah motivasi dunia. Gandeng dagangannya orang laris, kemudian anaknya meriang, bisnisnya orang lancar, deweke pikirannya kebal, akhirnya sholat wengi. Sholat wengi ngulin donga Masya Allah kayak khusyuk banget. Ini janjane motivasi yang mendorong semuanya itu bukan iman, bukan kecintaan kepada akhirat, tapi kecintaan kepada dunia. Terbukti begitu oleh Allah diluluskan dunianya, hari ini sudah tidak mendirikan sholat malam lagi. Kayak dewek kok. Iya ya. Dewek kayak gini cokane ya. Cokane modelnya sing iki kok.
dikira husu ya, gini ada, iya kadang-kadang kayak gitu kok. Naudzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan Allah melindungi dari yang semuanya itu. Dan wajangaladhum awwaladkhilina ilan nar, sehingga kecintaan dunianya itu menjadikan mereka orang yang mula-mula dimasukkan ke dalam neraka sebelum golongan yang lain masuk ke dalam neraka. Wah, naudzubillah min dzalik ya. Artinya orang-orang yang seperti ini malah justru orang yang mula-mula dimasukkan kepada neraka sebelum golongan yang lain masuk ke dalam neraka. Jadi sampean suatu saat itu perlu diteliti, kita semuanya itu perlu meneliti amalan soleh yang selama ini kita lakukan, mana yang memang betul-betul murni karena dorongan iman, mana yang kemudian bercampur dengan masalah dunia, sehingga kemudian kita seakan-akan menjadi orang yang rajin beribadah karena motivasi dunia. Itu yang perlu digarisbawahi. Jangan-jangan ada amalan-amalan yang seperti itu. Kalau itu ada, hari ini kemudian kita bertobat memohon ampunan kepada Allah agar amalan itu bisa kembali menjadi pahala yang kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan iman-iman, suatu saat kalau amalan akhirat itu tidak berbuah pahala, malah justru berpahala, itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Itu poin yang ketiga. Dan sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat adalah Robinguha yang keempat. Anna muhibbatuha, anna muhibbataha. Sesungguhnya kecintaan kepada dunia akan memalingkan hamba dengan segala amalan-amalan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kadang-kadang kesibukan manusia dari kesibukannya dunia, karena saking cintanya dunia, malah justru akan mengesampingkan amalan-amalan akhirat. Berapa hari ini orang yang tidak bisa sholat berjamaah karena urusan dunianya? Berapa hari ini yang tidak bisa duduk bermajlis taklim di masjid-masjid seluruh negeri, yaitu seluruh dunia ini, hanya karena dia merasa kelelahan dari dunianya? Berapa kemudian yang kita lihat, kita perhatikan hamba-hamba Allah yang tidak bisa mendirikan sholat malam karena tubuhnya telah letih, bersusah payah setelah kemudian meraih dunia. Berapa kemudian manusia kemudian tenggelam oleh kecintaan kepada dunia sehingga amalan-amalan akhirat menjadi amalan-amalan yang dikesampingkan. Dek gitu. Nah, apa panjenengan perlu takon. Kenapa kemudian kita tidak bisa khatam selama 1 bulan 1 kali? Boleh jadi mungkin karena kecintaan dunia. Kenapa kemudian kita tidak bisa istiqomah mendirikan sholat duha? Boleh jadi karena kesibukan di siang hari karena urusan dunia. Kenapa pula kemudian di hari pagi kita tidak bisa untuk melaksanakan dzikir pagi ataupun dzikir petang? Boleh jadi mungkin pagi telah membuka mata kita untuk menyibukkan dengan urusan dunia. Sore kemudian kita tutup aktivitas seluruhnya, setelah itu kemudian kelelahan, kepayahan, setelah yaitu bergelut dengan kesibukan dunia. Berapa manusia 1 kali 24 jam yang disibukkan oleh urusan dunia sehingga urusan akhiratnya sampai kemudian dikesampingkan, bahkan ditinggalkan. Coba jenengan lihat kehidupan di tengah-tengah kehidupan masyarakat hari ini. Sing sholat kan bisa ora sholat, akeh sing endi. Boleh jadi mungkin kendala utama yang menjadikan hamba-hamba Allah sekalipun dia mengaku muslim tetapi tidak mendirikan sholat, intinya satu, cinta pada dunia. Wis kesel, wis sibuk, mikiri anak, mikiri putu, mikiri lelah, bekerja, sibuk kesana kemari, telah membanting tulang, mengeluarkan daya upaya, setelah itu kemudian seakan-akan kekuatan untuk beribadah lemah. Kesel. Kan kadang-kadang lucu-lucu cokan ya iku jenengan. Cokane ana wong sambat, "Wala, Mas nyong ya janjane kepengin ibadah." Tapi kepengin mending ibadah, aku ki rasane nek wis kesel nek wis sore. Sedina met wis nang Tegal, nang kaya apa nang kontrak. Wis kesel wae kepengin ibadah, Mas lah. Wis kesel wis begitu wis maghrib rasane wis kepengin ngletak. Coba, kalau seandainya kita perhatikan kehidupan yaitu orang-orang yang dengan kesibukan dunia seperti itu,
berapa tahun ia akan habiskan dengan kesibukan yang seperti itu. Tak terasa pula usia sudah masuk usia bilangan 40 tahun, tak terasa 50 tahun, tak terasa kemudian 60 tahun. Tiba-tiba kemudian malaikat mau datang. Apa yang hendak dikatakan apabila malaikat mau datang dan mencabut nyawanya? Kira-kira semaya orang nek bisa jadi sitlah malaikat, nek bisa nyongkat wingi-wingi dunia terus play kesempatan 10 dina mending nyongkat mengakhirat terus. Tapi kesempatan itu tidak bisa disangka. Artinya kesempatan itu tidak akan mungkin diberikan karena ajal apabila tiba tidak bisa dimundurkan berang sedetik pun atau tidak bisa dimajukan. Hari ini kan gue banyak orang kira-kira wong sing kayak gue sibuk dunia akhirnya nggak bisa. Saya itu pernah mendapat curhatan. Ini hanya sekedar cerita pengalaman ya hamba-hamba Allah lah yang ada di dalam kehidupan dunia. Dia punya bisnis teman. Awal mula bisnis dia rajin, masya Allah, sholat jamaah, mendatangi kajian, sholat subuh, sholat isya senantiasa didirikan dengan berjamaah terus. Tapi satu dia mengeluh, bisnisnya kurang begitu lancar, tapi ibadahnya lancar. Suatu saat kemudian dia menginginkan bisnisnya men lancar, sing mau sepi dadi rame. Akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul diberi rame. Begitu kemudian diberi rame, akhirnya sholat duhurnya sudah tidak pernah lagi di masjid, sekalipun masih mendirikan sholat. Sholat kemudian asarnya juga sudah tidak lagi di masjid. Sholat maghrib kadang-kadang sudah mepet waktunya, hampir masuk waktu isya. Sholat-sholat yang lain pun telah dilakukan hampir-hampir waktu habis karena dia sibuk mengurusi bisnisnya, karena hari ini bisnisnya itu bertambah banyak. Akhirnya malam pun yang dulu sering sholat malam, dia tidak lagi kemudian mendirikan sholat malam. Menurut Anda, orang yang seperti ini orang yang sukses, karunia dari Allah, atau orang yang justru tertipu? Tertipu. Yang lebih anehnya kadang-kadang, orang-orang seperti itu menganggap itu karunia. Aku alhamdulillah rezeki lancar. Iya kan ya, alhamdulillah biarnya seperti ini tanpa pernah menimbang amalan soleh dulu tatkala ia lakukan dengan lancarnya, dengan rajinnya, dengan kekuatan badannya, seakan-akan tidak ada keluhan. Tapi hari ini malah justru amalan-amalan akhirat dikesampingkan, tapi dunia menjadi ukurannya. Orang yang seperti inilah yang termasuk kategori orang yang telah menghamba kepada dunia. Sehingga dunia yang seharusnya kemudian dilaknati, hina dalam pandangannya, seakan-akan dunia dianggap sebagai sesuatu yang mulia. Sehingga dia menganggap dunia yang menjadikan dia lalai dari kehidupan akhirat, seakan-akan itu adalah karunia. Dunia dia kan cerita, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siki nyung gandeng bisnis sake, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu ya, musibah. Kenapa musibah? Karena amalan akhirat yang dulu biasa ia lakukan dengan aktif dan tepat sesuai dengan anjuran apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ia lakukan. Hari ini telah dikesampingkan. Wong iki kan kudune sing sering maca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya, karena orang kerasa, karena orang yang kemudian terjumus di dalam kehidupan dunia seperti itu. Saya punya banyak beberapa kawan ataupun sahabat yang tenang-tenangnya seperti itu. Yang akhirnya kemudian sekarang dia menyadari, mengeluhkan, oh iya ternyata dia musibah jebulannya, musibah yang besar kalau dipikir secara dalam. Oleh jenengan, bagi Anda yang hari ini memiliki waktu kesempatan yang banyak untuk beribadah, maka lakukanlah semampu mungkin. Boleh jadi mungkin di kemudian hari dunia Anda telah menyibukkan Anda, sehingga Anda tidak lagi tersibukkan oleh urusan akhirat. Itu boleh jadi mungkin itu. Dan berikutnya khamisuha, sekarang yang kelima, anna muhibbataha, sesungguhnya orang yang mencintai dunia, taj'aluha, maka dunia yang dicintai itu akan menjadikannya, dunia akan menjadikannya.
akbaru hammi, tujuan cita-cita hamba yang paling besar. Kalau orang sudah terjumus di dalam kecintaan kepada dunia, akhirnya cita-citanya, tujuannya hamba hidup di dalam kehidupan dunia. Wong akhirnya kan motivasinya dunia. Anaknya sukses, gambaran suksesnya ya dunia. Dia memandang sukses, memandang orang hebat ya dunia. Tatkala kemudian dia memiliki kekayaan atau memiliki harta benda dunia, timbangannya juga dunia, sehingga ukurannya semuanya adalah dunia. Hari ini seperti itu enggak? Sampai kalau lihat kehidupan di masa kita seperti itu enggak? Akeh yang seperti itu tanpa pernah disadari itu adalah hasil dari kecintaan kepada dunia yang menjadikan hati mata nurani yang paling dalamnya menjadi gelap, sehingga tidak bisa memandang mana yang baik, mana yang batil, mana yang memang betul-betul dunia, mana yang betul-betul akhirat. Hari ini seperti itu, sehingga menjadi tujuannya akhir. Sampai-sampai gue ngapa baik pokoknya timbangannya dunia. Sampai-sampai nang aplikasi apa-apa di zaman kita hidup hari ini seakan-akan kuncinya dunia kabeh. Iya kan ya? Semuanya hampir-hampir seperti itu. Entah itu notabene semua apa saja terkecil di dalam kehidupan manusia sampai semua besar, hari ini semuanya dunia. Ini ya, nyun sewu. Dulu ada status rumah sakit yang tujuannya adalah untuk kesehatan umat manusia, zaman dulu gratis. Tapi zaman siki sampai neng rumah sakit kira-kira gawe duit, gawe jeneng Allah payu ora. Payu. Padahal tidak sesuai dengan janji tim kesehatan dokter yang lain kan janji selamatkan dulu nyawa seseorang. Kan acuannya seperti itu, sing jenengane dunia, dalam dunia kesehatan yang menjadi acuan utama adalah selamatkan nyawa manusia terlebih dahulu. Tapi siki nek orang anak duite ya ora diurusi. Artinya apa? Bukti garap notabene mengatasnamakan Islam sekalipun semuanya sama. Nek ana sing tanggung jawab, nek wis ana sing menjamin nembe diurus. Selama itu tidak, bukan kecil-kecil sekalipun ya wis. Hari ini seperti itu. Seakan-akan dunia telah diwarnai dengan banyaknya penduduk dunia ini, telah diwarnai dengan kecintaan dunia, sehingga apa saja semuanya dunia. Bukan apa-apa baiklah, bukan apa baik semuanya seperti itu. Sing digumuni ya pinter mereka. Kebetulan negara itu orang bisa melaku, itu jerene. Kenapa ya? Karena emang cinta dunia sih, karena cinta dunia semuanya coba. Hari ini gue, dia mulai apa saja lah. Wong nemu dompet dibalekna, nemu HP dibalekna. Begitu dibalekna, jazakallahu bil khair, diupai kesu. Iya kan ya. Kesu karena apa? Ngene balikna, motivasinya udah akhirat. Tapi motivasinya dunia. Engkau tak balekna, nyong dia balekna, nyong ya ora dosa, terhitung jujur, pinter setan oleh mengelabui. Tapi ngarep-ngarep engkau men diwe tips. Bukti tanda ngarep-ngarep itu nyatanya nek wong sing punya atau pemiliknya asli cuma hanya mengucapkan jazakallahu bil khair, terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Dewe kesu. Bukti kesu cerita wong ajar. Aku nembukna dompet isine duit akeh, ana KTP-ne, ana SIM-e, tak balekna nyong malah mung diomong kesebut tok kayak. Padahal kalau seandainya itu kan urusan Allah. Allah yang menggerakkan manusia lah. Artinya apa? Kita mengembalikan uang itu kita urusannya dengan Allah. Karena kita disuruh untuk yang namanya menemukan sesuatu, maka itu tidak untuk dimiliki, tapi kita disuruh untuk mengembalikan kepada pemiliknya, dan Allah menjanjikan akan mendapatkan pahala. Orang sebagai pemiliknya itu juga urusannya dengan Allah, sehingga pikirannya kan simpel. Sampean sing duwe nyong balekna ya sampean urusannya dengan Allah, untuk ambil aku juga mulai balekna urusannya dengan Allah. Wong kita sama-sama amalan akhirat. Itu seperti itu. Buat adapun konek diupai ke buah dari tujuan sing ikhlas sing bener, masya Allah wis entuk pahala na akhirat ternyata memang benar.
Nah ini tapi kan angel ya. Angel. Kebanyakan manusia sudah terjumus pada hal-hal yang seperti itu, nemu HP dan yang lain-lain, ya wis godaannya kan dua, ora dibalekna dosa, giliran engko dibalekna ngarep-ngarep diupai kayak gitu ya. Mulai ngarep diupai kesuh kayak gumune wong tuane ngene ngomongi wis dibalekna wis duwe ora gumune gitu. Ya akhirnya kan nambah kecewa seperti artinya motivasinya dunia semuanya sih ya. Jadi angel hari ini kita berbicara masalah hari ini susah lah, susah kemudian kita hidup di tengah-tengah alam yang notabene semua isi kepala manusia sudah isinya kecintaan dunia semuanya. Derek perlu hati-hati dalam terkait masalah ini. Hati-hati ini kan mau ngasih suatu saat amalan akhirat ternyata tidak membuahkan apa-apa. Mulanya sering-sering meminta ampun kepada Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan engkau menerima semua amalan-amalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan yang kau terima. Arti diterima di sini yaitu bersih dari motivasi dorongan dunia. Kalaupun ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Setelah kemudian kita mengetahui hakikat itu. Tujuannya itu adalah itu. Di antaranya ini poin-poin terkait masalah bahayanya dari budak-budak dunia atau bahayanya orang-orang yang menghamba kepada kehidupan dunia. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ini terkait masalah yaitu zuhud dalam pandangan syariat Islam, dan zuhud nanti ada beberapa yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Dan pada bab itu mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Cukup ya. Nah, kita bahada majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.